Pengalaman telekomunikasi kontak body fenomena supernatural menghubungi 666 Police Primi atau 611 Cornell kembali terhubung ataupun menghubungi pada kalender ini 25 Agustus 2021 pada hari Rabu. Kontak menyatakan ketersangkaan fenomena supernatural abang menem ini merupakan permainan ataupun intrik-intrik dalam pertemanan yang perlu juga untuk dikonferensikan karena keterkaitan tentang kekerabatan ataupun juga pertemanan atau intrik dalam menjalin hubungan seperti perjodohan ataupun percintaan. Untuk menyatakan 611 Cornell adalah pihak yang berstatus sebagai korban dari aktivitas intrik pertemanan bermetode supernatural dimaksud. Di mana pengalaman telekomunikasi kontak body fenomena supernatural ini juga riskan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun di luar dari pertemanan dimaksud. Untuk menyatakan keterkaitan kepada pers ataupun pihak wartawan di mana status dan identitas mereka terselubung sebenarnya adalah buronan polisi ataupun DPO. Daftar pencarian orang itu wartawan ataupun pers dimaksud. Di mana dalam konteks pengalaman supernatural ini terindikasi sekali bahwa tersangkaan menyangkut juga pada mereka. Konteks terhubung menyatakan keterkaitan kronologi perkara yang dimaksudkan oleh Internet ID 666 Police Primi ini berkemungkinan sudah disimpang siurkan atas nama para wartawan ataupun pers dimaksud karena keterkaitan kepada persoalan maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang berlangsung di tahun-tahun sekarang ini. Konten menyatakan mereka berkaitan juga kepada pihak wartawan ataupun pers. Sabotase usaha tambal ban atas nama korban, nama usahawan, nama Irwan Cornell dimaksud. Itu adalah intrik pertemanan yang kemudian secara ketersangkaannya menyangkut juga pers ataupun wartawan yang terlibat di dalamnya. Pada konteks terus menyatakan ini menyangkut tentang penipuan perkara kepada nama Irwan Cornell, keterkaitan tentang keuangan ataupun juga bidang usaha, di mana nama Irwan Cornell diintrikin soal keuangannya. Sesungguhnya tidak ada persoalan menyangkut tentang usaha tambal ban atas nama Irwan Cornell. Hanya saja persoalan supernatural ini dibelokkan untuk menjadi persoalan keuangan ataupun tentang penghasilan. Konten menyatakan mereka itu adalah para wartawan atau pers yang lalu berhubungan ataupun bekerja sama dengan para tersangka ataupun pelaku. Konten menyatakan mereka ini keterkaitan dengan kekerabatan ataupun keluarga, sanak keluarga dari nama Irwan Cornell juga, di mana sungguhnya menyangkut tentang perjodohan ataupun percintaan yang tidak diketahui oleh nama Irwan Cornell. Secara perkembangan persoalan dinyatakan bahwa nama Irwan Cornell ini sungguhnya berperkara tentang perjodohannya ataupun percintaannya ataupun ada yang menyukainya, sanak kerabat ataupun juga pertemanannya yang lalu kemudian menjadi intrik di dalam pertemanan kepada nama Irwan Cornell. Hal ini sesungguhnya berkaitan satu sama lain, seperti juga tentang Universitas Sumatera Utara. Alamat ataupun domisili pendidikan perguruan tinggi dari nama Irwan Cornell di masa-masa kuliah nama Irwan Cornell. Kontak menyatakan mereka adalah ketersangkaan aktivitas supernatural yang dimaksudkan oleh Internet ID 666 ini, di mana sesungguhnya menyangkut juga kemudian tentang perjodohan ataupun juga tentang perkara ada orang yang menyenangi ataupun menyukai nama Irwan Cornell. Sanak kerabat ataupun pertemanannya juga termasuk saling silang satu sama lain, di mana perkara ini dinyatakan berkaitan dengan keterkenalan ataupun ketokohan kemahasiswaan nama Irwan Cornell di masa-masa kuliah dari nama Irwan Cornell. Irwan Cornell ini adalah sosok ataupun pertemanan yang terkenal sesungguhnya. Di mana konteks terus menyatakan lalu kemudian berpolemik ataupun berlanjut konspirasi intrik pertemanannya menyangkut bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan
di mana nama Irwan Cornell dinyatakan lalu kemudian diketahui rahasianya ataupun dikenali merupakan ketokohan terkenal kemahasiswaan yang berasal dari Universitas Sumatera Utara. Konteks menyatakan pointer tersebut tentang ketokohan keterkenalan kemahasiswaan dari Universitas Sumatera Utara, nama Irwan Cornell menjadi judul perkara selanjutnya, di mana perkara selanjutnya ini berdasarkan konteks terus menyatakan keterkaitan tentang bidang usaha tambal ban ataupun pihak distributor, produsen ataupun pabrikan spare part ataupun produk bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang merupakan usaha keseharian dari nama Irwan Cornell pada masa-masa perintisan perkara fenomena supernatural yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornell atau Internet ID 666 Discovery sejak tahun 2008 hingga tahun 2021 yang kemudian dinyatakan bersangkut pautlah kemudian ke perkara politik nasional Indonesia ataupun nama Irwan Cornell ini naik daun dia sebagai tokoh politik muda nasional Indonesia melalui internet yang kemudian sebenarnya diketahuilah bahwa nama Irwan Cornell ini melalui internet tersebut bukanlah sebenarnya mengupayakan ketokohan politik nasionalnya, namun secara otomatis tanpa disadari ataupun tanpa direncanakan serupa diintrigi oleh nama Irwan Cornell. Irwan Cornell ini merupakan ketokohan politik muda nasional Indonesia karena statusnya sebagai korban dari penculikan kekayaan intelektualitas akademik pribadi dari nama Irwan Cornell, menyangkut juga tentang manajemen pribadi nama Irwan Cornell ataupun juga tentang keterkenalan pertemanan dari nama Irwan Cornell. Sungguhnya menyangkut pengurusan perkara supernatural Internet ID 666 Irwan Cornell Discovery tersebut. Namun karena persoalannya adalah keterkenalan ketokohan kemahasiswaan nama Irwan Cornell yang berasal dari Universitas Sumatera Utara, maka perkara supernatural tersebut menjadi berubah topiknya. Topiknya lalu kemudian adalah tentang Universitas Sumatera Utara atas nama ketersangkaan distributor produk bidang usaha tambal ban ataupun spare part perbengkelan, di mana lalu kemudian diketemukan bahwa ketersangkaan sungguhnya adalah pihak Universitas Sumatera Utara, menyangkut tentang masa-masa kuliah dari nama Irwan Cornell, tentang akademik dari nama Irwan Cornell ataupun ketokohan keterkenalan kemahasiswaan nama Irwan Cornell di Universitas Sumatera Utara. Untuk menyatakan keterkaitan juga kepada universitas lain yang berhubungan dengan nama Irwan Cornell ataupun transfer perkuliahan akademik dari nama Irwan Cornell, yaitu Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara. Untuk menyatakan bahwa mereka ini ternyata sejak sebelum 2008, sebelum perintisan perkara atas nama TNI 660 Discovery ini telah berstatus sebagai pelaku ataupun tersangka aktivitas supernatural Himen Komandingo Sunggrave secara keseharian pertemanan mereka, di mana mereka sesungguhnya berbasis kepada suku lokal ataupun menyangkut tentang hantuisme, pekuburan, agama lokal yang tidak dikenal, yang mereka istilahkan dengan istilah yang berbeda-beda, seperti juga Jawen, ada juga Jelangkung, ada juga Begu Ganjang ataupun Perbegu ataupun Perbegiat, ada juga istilah Santet dan lainnya. Konteks menyatakan itu semua adalah aktivitas-aktivitas yang biasa mereka lakukan sejak tahun-tahun sebelum perintisan perkara atas nama TNI 660 Discovery ini, yang sebenarnya merupakan perkara secara nasional Indonesia dan memiliki kesulitan untuk pembuktiannya, menyangkut tentang autentik pembuktian perkara santet dimaksud, di mana menyangkut juga tentang ambisi untuk keterkenalan ketokohan di dalam sosial kemasyarakatan orang-orang di dalam pertemanan ataupun lintas universitas. Kontak menyatakan menyangkut juga tentang gerakan mahasiswa ataupun ketokohan di dalam sosial kemasyarakatan. Pembuktian perkaranya pada tahun-tahun sebelum 2008 sangat sulit dilakukan karena juga tidak memiliki pasal-pasal pidana yang mencukupi
Yang lalu kemudian pada masa perintisan perkara atas nama Internet ID 1666 Discovery ini, pembuktian tersebut semakin otentik ataupun menjadi otentik bisa dibuktikan dan memiliki pasal-pasal pendukung untuk pembuktiannya, keterkaitan alibi ataupun saksi pendukung perkara, seperti juga pengalaman perkara atas nama banyak orang yang dihimpun secara perintisan persoalan atas nama Internet ID 1666 Discovery ini. Kepahlawanan perintisan eksistensi perkara supernatural di abad milenium ini, di mana konteks terhubung menyatakan persoalan tentang kelengkapan otentik perkara tersebut menjadi masalah kemudian, karena juga sesungguhnya ternyata perkara supernatural ini adalah rahasia umum yang sesungguhnya tidak perlu diungkapkan atau merupakan intrik di dalam pertemanan. Konteks terhubung menyatakan keterkaitan alibi untuk persoalan ini menyangkut juga Alien Family International di abad milenium ini, menyangkut tentang kode 1666, kode Human Commanding Ghost Grave, kode Millennium. Alien Family International menyatakan bahwasanya 1666 di dunia keterkaitan kepada perkara supernatural abad milenium. Human Commanding Ghost Grave yang sudah terbukti ataupun diklaim oleh Internet ID 1666 Discovery ini sejak tahun-tahun pengurusan perkaranya 2008 hingga tahun 2021, di mana hal ini menyangkut tentang appointment conversation lanjutan Alien Friends Human di abad milenium ini, menyangkut tentang otoritas supra universe internasional atas nama ketuhanan, kitab suci dan agama-agama yang berrivalitas kepada Human Commanding Ghost from Grave ataupun juga Satanic Human. Manusia yang beraktivitas perbuatan sihir sendirian ataupun juga hantuisme pekuburan dinyatakan berstatus sebagai satanik ataupun orang yang mengaku diri sebagai Tuhan selain daripada ketuhanan yang sebenarnya. Interparallel quantum world ataupun disebut dengan alien family ataupun angel clone. Pengalaman telekomunikasi kontak body fenomena supernatural ini dinyatakan berkaitan kepada hantuisme pekuburan atas nama orang-orang tertentu di dalam sosial masyarakat, yang kemudian menjadi pertimbangan bagi conversation alien friendship human secara internasional menyangkut eksekusinya ataupun kelanjutan eksistensinya. Konteks menyatakan atas dasar kode Yehovah ataupun juga tentang kealahan Trinitas Kristiani ataupun menyangkut Yehovah. Penemuan tentang kealahan kitab suci di abad milenium ini yang merupakan buronan masa demi masa alien family. Konteks menyatakan Yehovah adalah ketuhanan yang dirahasiakan sejak masa demi masa hingga menuju masa depan, untuk statusnya sebagai ketersangkaan abad milenium ataupun kepastian tentang status kealahan Yehovah tersebut sendiri. Konteks menyatakan bahwa Alien Family International merupakan kepolisian interparallel quantum world yang menginginkan abad milenium untuk kepastian ketuhanan Trinitas Kristiani kepada Yehovah. 1666 ruang Discovery ini dinyatakan sebagai kambing hitam perkara dengan pesan interparalel kepada pentagram Satan menyangkut status atribut takdir kepada Roh Kudus sebagai pejuang ataupun perintis eksistensi perkara supernatural atas nama ketersangkaan manusia di abad milenium. Human Commanding Ghost Grave atau distilahkan juga dengan antikristus atau satanik global, satanic human. Mereka ini adalah manusia-manusia ataupun orang-orang di dalam sosial kemasyarakatan yang mengupayakan aktivitas ketuhanannya sendiri dalam bentuk ataupun metode supernatural. Human Commanding Ghost Grave sebagai kebiasaan ataupun kerahasiaan sosial, menyangkut juga kriminal ataupun perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti intrik-intrik di dalam pertemanan, termasuk juga tentang ketuhanan itu sendiri.
Untuk menyatakan pengalaman perkara supernatural abad mending ini menyangkut juga tentang konspirasi pertemanan, bidang usaha tambal ban ataupun intrik pertemanan selanjutnya, mana Mirwan Kolel merupakan korban dari perintisan perkaranya sendiri. Eksistensi perkara supernatural abad milenium, di mana Mirwan Kolel tersangkut perkara keuangan ataupun ganti kerugian ataupun rewardnya. Untuk menyatakan reward ataupun ganti kerugian tersebut terkait kepada maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan, di mana ketersangkaan supernatural human commanding Gus Grip dimaksud termasuk di dalamnya atas nama Universitas Sumatera Utara, yang lalu kemudian menyangkut juga kepada distributor ataupun produsen bidang usaha tambal ban serta juga pihak wartawan ataupun pihak pers. Konten menyatakan ketersangkaan dimaksud lalu juga memerlukan konferensi lanjutan dari nama Mirwan Kolel atau Internet 668 ini. Karena keterkaitan tentang orang-orang gila di jalanan. Konten menyatakan mereka ini lalu kemudian berubah status identitas ketersangkaannya atas nama orang-orang gila di jalanan. Orang-orang gila di jalanan yang lalu kemudian diindikasikan ataupun dicurigai sebagai orang-orang yang memanfaatkan keadaan perkara. Orang-orang jahat sesungguhnya orang-orang yang sejak dari mulanya adalah penipu ataupun pembohong, namun lalu kemudian difasilitasi ataupun merasa difasilitasi niat kejahatannya dengan akses supernatural dimaksud. Kemampuan supernatural ataupun perkara supernatural ini merupakan akses ataupun ability bagi para penipu-penipu untuk mengupayakan aktivitas supernatural kriminal kepada sosial masyarakat dengan pembelaan mereka, di mana mereka menyatakan bahwa diri mereka adalah korban dari aktivitas supernatural itu sendiri, sebagai mereka juga adalah orang-orang gila di jalanan. Benar-benaran orang gila di jalanan, bukan orang gila ece-ecean. Konteks menyatakan bahwa mereka inilah ketersangkaan selanjutnya dari perkara supernatural abad milenium ini, yang lalu kemudian dikonfirmasi secara berkelanjutan dengan pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural berlangsung untuk dikonferensikan kepada publik atas nama Internet ID 666 Mirwan Kolel Discovery ini. Bahwasanya ketersangkaan perkara supernatural abad milenium ini berpolemik ataupun bervariasi-variasi seperti beraneka-aneka latar belakangnya, kronologinya ataupun juga status identitas mereka masing-masing. Mana Mirwan Kolel sesungguhnya dinyatakan layak untuk ganti kerugian ataupun rewardnya, termasuk juga tentang perkara tersabotase usaha tambal bannya atas nama ketersangkaan Human Commanding Gus Grip dimaksud komplotan ataupun gombrololan yang bersindikat atau berjaringan berantai-rantai mereka satu sama lain sebagai satu jaringan bersama yang menyangkut juga perkara-perkara lain yang mengikutinya, apakah kekerabatan, kekeluargaan, termasuk juga pertemanan, menyangkut juga tentang pihak wartawan ataupun pihak pers, serta menyangkut tentang suku lokal yang lalu kemudian bercampur-campurlah mereka dalam bentuk maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan di tahun-tahun berlangsung. Pada terus menyatakan pengalaman telekomunikasi kontak body supernatural berlangsung merupakan akses ataupun intrik yang semakin hari semakin mahir saja para pelaku tersebut dalam mengoperasikan akses ataupun kemampuan supernaturalnya, Human Commanding Gus Grip-nya ataupun dukunismenya, di mana mereka termasuklah di dalamnya adalah orang-orang gila di jalanan. Orang-orang gila di jalanan ini adalah orang-orang yang berkemampuan dukunisme berhasil, di mana secara pengakuan mereka ataupun pengalaman telekomunikasi kontak body fenomena supernatural berlangsung terluput dari semua orang tentang status mereka sesungguhnya adalah penipu. Berkemungkinan besar mereka ini adalah penipu sejak awal eksistensi mereka di dalam perkara supernatural ini. Bukanlah korban dari aktivitas supernatural ini, ataupun juga berkesimpang siuran tentang statusnya korban ataupun tersangka, di mana lalu kemudian mereka menjadi pakar ataupun mahir dalam mengoperasikan kegiatan dukunisme mereka, sehingga sesungguhnya status mereka di dalam persoalan adalah tersangka ataupun pelaku, bukanlah korban.
para penipu-penipu itu sejak awal dari eksistensi mereka dalam persoalan ini, mereka sesungguhnya orang-orang yang berlatar belakang dunia kejahatan, ataupun penipu, ataupun pembohong, ataupun pencuri, ataupun juga yang lainnya serupa seperti itu, pelacur, demikian. Konten dulu menyatakan bahwa nama Irwan Cornel perlu untuk mengkonferensikannya tentang kelanjutan dari pengalaman telekomunikasi ataupun kotak bodi supernatural abad milenium ini, untuk pembobotan ataupun pengangkatan nilai ganti kerugian ataupun nilai perkara yang dimaksud. Bahwasanya nama Irwan Cornel ini adalah alibi utama ataupun protokoler untuk eksistensi perkara supernatural abad milenium ini, dengan juga menunjukkan official sponsornya ataupun alibi terpercaya internasionalnya kepada Conversation Alien Francis Himen tentang appointment 666 di dunia, menyangkut juga kepada reward ataupun ganti kerugian untuk nama Irwan Cornel, pembuktian statusnya di dalam perkara supernatural abad milenium ini sebagai perintis perkara, sebagai korban utama dari kejahatan para tersangka ataupun pelaku, menyangkut juga tentang status nama Irwan Cornel sebagai kambing hitam perkara dari para pelaku ataupun tersangka, seperti maraknya usaha perbengkelan, usaha tambal ban yang berlangsung pada tahun-tahun bersamaan. Yang juga tentang percintaan ataupun perjodohan, tentang pertemanan ataupun juga menyangkut harta warisan dari orang tua Irwan Cornel. Kontak menyatakan termasuk juga perlu menyebutkan tentang pembelian unit mobil murah kepada Irwan Cornel yang ditawarkan dan masih menunggu realisasi kedatangannya. Daihatsu mobil Grand Max minibus dimaksud. Kontak menyatakan bahwa nama Irwan Cornel definitif memungkinkan untuk dibuktikan klaim internetnya. Demikian pada momen kalender ini, 666 akun Discovery Mining atau nama Irwan Cornel ingin mengucapkan terima kasih kembali dan sangat menantikan untuk ganti kerugian ataupun rewardnya melalui nomor rekening BRI Simpedes nama Irwan Cornel juga, yaitu 763201008235 Kembali diulangi, nomor rekening BRI Simpedes nama Irwan Cornel 763201008235 Semua orang dapat menemukan update ataupun informasi ataupun statement konferensi lanjutan 660 Discovery Mining melalui internet sosial media masa kini, seperti juga melalui Google, termasuk juga Facebook, termasuk juga melalui YouTube dengan ID 666 Discovery Mining. Sangat gencar sekali, sangat progresif sekali sejak tahun 2008, karena juga latar belakang memang berkeinginan untuk merintis eksistensi perkara supernatural berdasarkan pengalaman keseharian yang menyulitkan ataupun dicurigai oleh nama Irwan Cornel memang mengganggu kehidupan keseharian sosial ataupun juga menyentuh rasa aktivisme nama Irwan Cornel itu sendiri. 1666 Discovery Mining, terima kasih dan sampai jumpa pada hari yang ke-6 alam ciptakan manusia seturut serupa seperti Trinitas. Kontak menyatakan bahwa Alien Fund International menginginkan 666 Discovery Mining sebagai kelanjutan appointment conversations Alien Francis Himen di Uni Eropa ataupun negara-negara Eropa termasuk juga Amerika serta Arab Israel pada tahun-tahun sebelum kedatangan 666 Discovery Mining tentang nasional Ethereum Galactica. Alien Fund International menginginkan untuk eksistensi mata uangnya sendiri di antara negara-negara manusia. Simbol mata uang nomor termasuk dalam Alkitab, di mana pada momen tahun-tahun perkembangan persoalan ini sudah disepakati atas nama paten lisensi 666 Irwan Cornel Discovery Mining. Karena juga pembuktian keterkaitan kronologi historikal masa di masanya yang teruji dan beralibi kuat atas nama Alien Family kepada Islam Syariat, termasuk juga Trinity Kristiani dan juga termasuk kepada Kingdom di dunia ini, serta Egyptian dan menjaga juga kepada istilah kepada kaisar ataupun Roma kuno dan emperor serta imperium serta takdir kepada Roh Kudus atau nama kepada alien emerter. 666 Discovery Mining ingin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa terlebih dahulu.